gitu ya. Anak tunggal tuh akan dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama tuh mengejar impian kita, tapi itu membuang harapan orang tua, atau kita membuang impian kita dan melanjutkan harapan orang tua. Gak bisa bareng. Jalan-jalan ke Banjaran, jangan lupa makan durian. Mari kita saksikan dan dengarkan obrolan santai di podcast Anti Pengangguran. Aku gak kuat. Lihat dia udah ngomong, dia udah siap gini. Aku gak kuat. Halo semuanya, selamat datang di podcast Anti Pengangguran. Jadi kami di sini itu akan membahas mengenai kisah-kisah inspiratif dari teman-teman kita yang sudah melanglang buana sejagat raya, meniti karir, pendidikan, percintaan, dan kisah hidup lainnya. Oke. Pada hari ini juga aku ditemani dengan partner-partner keren dari Yogyakarta dan dari ujung Banjaran. Banjaran Pride. Banjaran Pride. Perkenalkan, ada Sasa. Yeah. Itu cek. Habis. Aku gak mau kalau gak ada jeng. Oke. Ulang. Habis jeng. Oke. Ada teman saya di sini. Mau saya apa aku? Biarin atuh. What did you say, nigga? Kamu meni banyak komen, kesel. Demi Allah yang kesel. Oke. Perkenalkan, di sini ada teman saya yang paling pojok kanan, ada Sasa. Yo. Dan yang di tengah tentu ini adalah aktor inspiratif dari Banjaran Pride, ada Suwanda. Saya senang dibilang inspiratif ya teman-teman. Padahal saya seumur hidup tidak pernah menginspirasi orang lain. Jadi pembahasan kali ini bagaimana sih kalian menjalani kehidupan sebagai anak tunggal dan anak pertama. Wah. Sedangkan di umur yang berapa ya? 24 tahun ini pasti kalian lagi asruk-asrukanan. Asruk-asrukan itu apa, Kak? Kalau di bahasa Indonesia kan itu apa? Kalian sedang meniti karir. Jadi asruk-asrukan sama dengan meniti karir. Bukan. Bukan. Gak sih asruk-asrukan teh. Asruk-asrukan adalah Bahasa Indonesia apa coba Pak asruk-asrukan? asruk-asrukan naik turun, struggle gak sih? Oh, struggle. Oke, Struggle. Oke, padahal kalian di usia yang 24 tahun ini sedang struggle-nya untuk menentukan perjalanan hidup ke depan. Betul. Bagaimana sih penderitaan kalian menjadi anak pertama? Lu kalau diceritain mah karena laki-laki tidak bercerita, sahabat. Podcast ini udah beres aja. Laki-laki tidak bercerita. Masa aja, jadi aku tinggal diem aja di sini. Enggak, Gitu. tapi laki-laki berpodcast juga. Oh iya benar. Saksikan podcast baru aku. Di teman Gimana? kegagalanku. Cerita kegagalan. Nah, Oke, jangan lupa saksikan dan tonton podcast cerita kegagalan Baru rencana. Baru rencana. Boleh di komen biar terrealisasi. Oke. Gitu. Nih, Bapak Hadi sebagai seorang guru di salah satu sekolah, tentu dengan umur segini masih honorer kan? Tuh. Masih honorer. Terus sekarang juga sebagai pengusaha gitu ya. Apakah menjadi anak pertama ini menjadi tantangan yang sangat sulit? Ini jawaban pendek apa panjang? Ya harus panjang dong. Saya suka yang panjang-panjang. Pendek dulu, sulit. Kalau panjangnya ya jadi anak pertama harus jadi teladan sih sebetulnya buat adik-adik. Betul. Gitu. Adik-adik dan adik-adik. Jadi ada dua frasa yang berbeda. Oke. Adik-adik. Kan ada adik beneran, ada yang adik-adikan gitu. Oh, adik-adikan. Oh, banyak berarti adik. Banyak adik-adikannya. Dibilang banyak ya memang banyak. Banyak sedikit. Dua kayaknya kalau adik kandung dua. Adik kandung 2. Adik-adikan? Adik-adikan gak tahu banyak Banyak banget ya. banget. Itu adik-adikan di organisasi. Di organisasi. Oke. Banyak banget kayaknya Pak Suwanda Hadi. Iya. Untuk adik-adikannya dia yang merasa jadi adik-adikannya bisa komen. Apakah Pak Suwanda Hadi ini sangat
patut diteladani oleh adik-adik kan? Adik-adik di kelas yang diajar. Ya, Itu murid, Bu. Itu murid. Beda, adik sama murid itu beda. Gak pernah saya bilang adik-adik. Oh pernah kita. Pernah kan? Adik ya? Adik-adik. Oh iya benar. Iya. Murid-murid kan di kelas. Di luar Adik-adik? sekolah kan adik-adik. Adik asuh. Enggak, kalian kayaknya adik kakaan ya di luar sekolah. Kayak tarik komitmen Kalau bingung gitu ya. gini berarti memang ada. Ada apa? Oke, nah apakah adiknya cowok cewek? Adik kandung 2 cowok. Cowok. Nah ini kan apa ya? Ketiga karakter cowok semuanya nih. Ada Suwanda Adi sebagai anak pertama, adiknya yang kedua, ketiga pasti memiliki karakternya masing-masing. Apalagi ini ngebahas sebagai kakak pertama yang tentu laki-laki juga, pasti ini menjadi role model dong segitu bagi adik-adik laki-laki lainnya. Tapi dengan ketidakhadiran adik cewek, apakah memiliki karakteristik berbeda gitu, penderitaan yang lain gitu? Sebetulnya kalau kebetulan kan 3 bersaudara, semuanya laki-laki kan. Kita punya keseruan tersendiri ketika hari ini. Oh ini 3. Kita punya keseruan sendiri di rumah khususnya. Karena ya sebagiannya laki-laki, jadi iklim yang dibangun di rumah mungkin iklim laki-laki. Maksudnya kayak papa laki-laki, saya laki-laki, adik saya 2 adanya laki-laki, dan ibu saya mungkin hari ini Yang perempuan. perempuan. Jadi iklim di keluarga mungkin yang dibangun adalah iklim laki-laki. Kita suka mobil, kita suka bola, Oke. kita suka perkelahian, gangsteran. Terus serem juga ya? Maksudnya gangster di Jepang gitu. Oke. Oh, film apa sih, Pis? Di Jepang tuh? Taman One Bro. Piece. Bukan. Apa? Cross Zero itu kan. Cross Zero. Maksudnya kita dalam beberapa hal kita punya kesukaan yang sama. Oke. Jadi ada karakteristik yang dipertemukan sehingga Iya. memiliki satu minat yang sama. Iya, kita mau ngobrolin motor nyambung, mobil nyambung gitu. Oke. Tapi menjadi anak pertama apakah seribet itu, sesulit itu, dan apa ya? Kayak tadi laki-laki tidak bercerita gitu. Kalau jadi anak pertama sebetulnya menyenangkan karena kita disegani oleh adik-adik di bawah. Meskipun kadang mereka juga melawan kalau misalkan kesal-kesal. Iya. Iya kan? Iya. Tuh. Punya adik? Enggak. Oh iya. Gak ngerasa. Can relate. Dia gak relate. Oke. Gitu. Oke. Kak Sasa, tadi anak tunggal kan ya? Anak tunggal bagaimana sih lika-liku menjalani kehidupan yang sendirian gitu, tanpa partner? Mungkin sebagai adik, kalau misalnya tadi Kang Suwanda itu bisa menjadi apa ya, partner mungkin adik-adiknya, sedangkan Kak Sasa itu harus hidup sendirian dan belajar independen deh gitu. Dia hidup sendirian. Maksudnya kayak berpartner dengan adik kakaknya ya. Saya hidup sendirian. Enggak. Oke. Ada ibu ya, Iya. Ada ibu, ada bapak yang Ada bapak. melengkapi. banyak kan keluarganya. Nah, kemana tadi takut. Terus apa? Kesusahannya. Mau sebenarnya jawabannya hampir sama kayak Kak Suwanda. Kalau susah ya susah. Iya. Susahnya karena mungkin kalau misalnya Kak Suwanda ada teman untuk atau ada partner untuk berbagi keluh kesahnya. Kalau aku sendiri mungkin hanya membebankan semuanya kepada diri aku sendiri, karena kalaupun misalnya aku berbagi keluh kesahku kepada orang tuaku, itu mungkin akan menjadi beban juga untuk mereka. Oke. Kamu kenal ChatGPT? Itu bisa dijadikan alternatif. Itulah untungnya ada ChatGPT, karena kita bisa curhat dengan ChatGPT. Berarti AI sangat memudahkan Iya. kalian sebagai anak-anak, Memudahkan dia. Memudahkan aku memudahkan Khususnya. anak-anak tunggal untuk Iya, bercerita untuk gitu bercerita gitu. ya. Karena kan posisinya aku harus menjadi penengah di antara kedua orang tuaku. Oke. Di saat mereka mengeluh, satu sisi aku harus memihak ke siapa nih, kan aku tidak bisa berpihak kepada salah satunya. Mau tidak mau aku harus berpihak kepada keduanya, dan siapa yang berpihak kepadaku? Tidak ada. Oh iya benar. Setidaknya aku tidak punya teman untuk ketika ada suatu masalah nih di dalam keluarga, aku nggak punya teman untuk ini ceritanya ke siapa ya, atau aku ada solusinya seperti apa. Mungkin kalau misalnya Kak Suwanda Hadi atau misalnya teman-teman lain yang punya kakak atau punya adik itu bisa rembukan, misalnya kayaknya nih harusnya kita bersikap seperti ini. Tapi kan kalau ini enggak. Kalau Oke. kalau aku posisinya ketika misalnya ibuku
ada rasa sebal atau kesal kepada ayah, itu kan berarti ditumpahkan kepada aku nih. Nah, aku nggak bisa dong memihak dan membenarkan satu sisi ibuku yang benar dan ayahku yang salah, itu nggak bisa gitu. Mungkin kesusahannya itu kalau emang kesusahan. Kalau kesenangan mungkin ya nggak bisa dijelaskan karena memang senang. Alhamdulillah. Terus mungkin bebannya hanya kepada aku sendiri. Kalau misalnya memang ada suatu cita-cita atau misalnya orang tua aku memang dari dulu membentuk anak harus seperti ini, akhirnya aku mau tidak mau akan harus seperti itu juga gitu. Mungkin kalau misalnya anak-anak yang lain nih, misalnya orang tuanya pengen jadi dokter nih anaknya, nah kalau anak ke satu nggak bisa, ya kita bisa anak kedua, anak ketiga. Kalau kan mau tidak mau, aku tuh adalah versi dari keinginan mereka. Gitu. Jadi ketika orang tua memiliki standar untuk anak-anaknya, karena jadi anak tunggal, itulah yang harus dilakukan dengan sepenuhnya ya. Iya, betul. Jadi kayak kita gak bisa memilih kehidupan kita sendiri gitu. Iya, makanya tuh ada istilah ketika kita udah besar seperti saat ini gitu ya, anak tunggal tuh akan dihadapkan dengan 2 pilihan. Yang pertama tuh mengejar impian kita, tapi itu membuang harapan orang tua, atau kita membuang impian kita dan melanjutkan harapan orang tua. Gak bisa bareng. Mungkin sebagian orang yang beruntung bisa bareng. Saya beruntung. Karena kan kembali lagi kedua orang tua kita tuh pasti punya versinya masing-masing, anak tuh ingin seperti apa. Dan kita ingin seperti apa gitu. Ada beruntungnya mungkin orang-orang yang beruntung mereka satu visi, satu misi dan satu versi. Ada juga yang berbeda. Oke. Dengan keadaan keluarga yang ternyata memiliki karakteristiknya masing-masing, tentu ini sangat sangat berat juga ternyata ya. Gitu. Apalagi mungkin sebagai anak tunggal tadi jarang banget curhat dan dia gak bisa curhat kepada siapapun kecuali dengan dirinya sendiri dan AI sebagai solusi hari ini gitu kan. Terus ini apakah jadi anak pertama juga sering curhat? Kadang katanya anak pertama itu cenderung dia lebih bersifat dimakan sendiri, telan sendiri gitu. Karena ngerasa kalau misalnya dia curhat kepada adik atau kepada orang tuanya, itu kayak ngerasanya kayak dirinya lemah gitu. Ini siapa yang jawab? Anak pertama. Dia kan anak pertama juga. Iya, anak pertama tapi tunggal. Oke. Iya, boleh. Sebetulnya kalau perihal bercerita ya terkait anak pertama itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita selalu bercerita kepada orang tua kita dalam hal-hal yang memang bisa diceritakan. Tapi ada juga cerita yang memang tidak bisa diceritakan. Itu tergantung daripada kita sendiri juga sih. Ada yang memang anak pertama selalu bercerita, ada yang enggak. Tapi kalau aku pribadi, aku tipikal orang yang mungkin hari ini dibesarkan di keluarga yang komunikasinya jalan. Maksudnya kayak overall we can discuss anything dalam dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Dan mama, umi atau papa itu bisa dijadikan tempat cerita apapun gitu. Termasuk adik-adik. Cuman memang kalau adik-adik kayaknya mereka kalau diceritakan juga belum nyampe perjalanan hidupnya. Bahkan mungkin kita yang lebih banyak diceritakan oleh adik gitu. Lebih banyak sih ke mama atau ke umi gitu. Oke, jadi beruntungnya Kang Suwanda ini mempunyai keluarga yang good communication gitu ya. Sehingga mendapatkan keluarga yang beruntung gitu. Karena nggak semua orang memiliki komunikasi bagus gitu di keluarganya. Ada juga kan yang anak pertama tapi gengsian untuk cerita kepada orang tua gitu. Sehingga efeknya itu bercerita kepada orang lain atau bercerita kepada AI sih solusinya ya, tapi AI kadang bikin pusing juga nih. Dia itu nyarita di close akun, di close friend, di second akun. Iya. Itu juga sebagai solusi sekarang ya, anak-anak muda. Ngecor di Twitter kan. Iya. Pakai akun alter gitu kan bisa. Ya bener, nah kan sekarang itu fenomenanya tuh anak-anak muda itu lebih ceritanya ke sosial media ya. Iya betul. Dia ke close friend, terus kayak ke TikTok, dan dia itu kayak ngerasa diafirmasi gitu ketika relate ceritanya dengan orang lain. Nah, menanggapi hal seperti itu, apalagi mungkin Caca yang latar belakangnya dengan konseling, apakah itu sangat berdampak baik atau enggak gitu? Ataupun orang-orang yang punya second account
gitu kan, atau misalnya curhat-curhat nih di Twitter pakai akun-akun alter kayak gitu. Nama akun alternya apa?